Shalom saudara, ada sukacita besar pada hari ini. Kita telah melewati Minggu Paskah, di mana Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita semua. Darahnya yang tercurah menyelamatkan saudara dan saya. Maka dari itu, dengan penuh sukacita, mari bersama kita katakan, Allah bangkit. Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Di tempat kudusnya. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. Gerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Halo teman-teman, kayaknya sudah sebulan ya kita nggak pernah kumpul-kumpul, tapi rasanya hati ini tetap nyatu. Nah, kemarin saya nonton salah satu acara TV yang dipandu oleh Rosi Silalahi. Ternyata Didi Kempot mengadakan acara di rumah sendiri dan mengumpulkan dana hampir 5 juta. Tapi tadi pagi saya kaget, teman bilang dalam sehari naik menjadi 9 miliar. Saudara bayangin, satu hari naik 4 miliar. Saya nggak tahu sampai detik ini berapa. Sampai saya mendengar Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada tindakan Didi Kempot. Kalau kita lihat ya, 5 tahun yang lalu
Didi Kempot bukan siapa-siapa. Tapi kenapa hari ini dia benar-benar jadi semacam trendsetter ya, khususnya untuk orang-orang Jawa. Dan memang saya dengar lagunya sih enak. Tapi saya ingin bicara seorang Didi Kempot punya ide dan melakukan sebuah pengorbanan. Saya semalam berpikir begini, Tuhan Yesus itu cuma satu orang ya. Dia melakukan pengorbanan dan dampaknya itu luar biasa. Tapi kenapa kita manusia ini banyak yang melakukan pengorbanan tapi ternyata gak berdampak? Itu sebuah pertanyaan loh. Namanya otak-atik mindset juga. Karena saya berpikir Tuhan Yesus itu menyerahkan harta satu-satunya, yaitu nyawa. Saya pernah mendengar sebuah cerita di mana ayam dan babi sedang berdebat. Ayamnya ngomong begini, babi, coba lihat, hampir tiap hari aku kasih juraganku telur. Entah 2, entah 3 biji. Sedangkan kamu kasih apa? Bertelur juga gak bisa. Tapi si babi berkata, tapi dengar ayam, kalau sekali aku berkorban, aku mengorbankan nyawaku, disembelih dan mati. Tapi kalau kamu bertelur kan, kamu masih tetap hidup. Cerita ini cerita sederhana, tapi sangat menggigit sekali. Jadi kualitas pengorbanan itu sampai sejauh apa? Memberi, peduli atau berkorban untuk orang lain itu sangat bagus. Tapi mungkin ya, ada banyak di antara kita memberi karena kita lebih. Pernahkah Anda berpikir untuk memberi sampai kesakitan? Dan Yesus sudah lakukan itu. Makanya pengorbanannya sangat-sangat berdampak. Sekarang saya mau tanya sama Anda semua. Apa peranmu di tengah Paskah ini? Ya paling cuma merayakan, Pak. Tapi coba Anda perhatikan. Saya mau tanya, apa perannya Pontius Pilatus? Seandainya Pontius Pilatus saat itu berani memberikan keputusan Yesus bebas, yang saya pertanyakan, keselamatan gimana? Atau yang kedua, mungkin Yudas itu mencintai Yesus dan tidak mengkhianati Yesus. Keselamatan ada di mana? Boleh kan saya berpikir begitu? Tapi yang jelas yang terjadi, sekarang keselamatan sudah terjadi. Jadi saya berpikir peran Pontius Pilatus, walaupun mungkin sebagian orang menganggapnya itu negatif, perannya ya, karena dia tidak berani mengambil keputusan, walaupun keputusan ada di tangan dia. Tapi justru karena keputusan itulah Yesus disalibkan. Yudas murid yang berkhianat, tapi justru karena pengkhianatannya lah maka Yesus ditangkap. Dalam tanda petik, walaupun peran-peran mereka negatif, tapi Bapa di sorga menjadikan semuanya positif. Karena itu ada ayat yang mengatakan, mereka mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Ya, jadi percayalah, walaupun keadaan-keadaan sekarang ini kita menganggap buruk dan semuanya, tapi saya percaya lewat hal ini Tuhan akan menjadikannya baik. Cuma masalahnya kita nggak ngerti, gitu aja teman-teman. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan 2 kata, surviving and preparing. Jadi kita jangan cuma bicara
Hari ini ada pandemi. Pernahkah teman-teman berpikir sesudah pandemi ini gimana? Itu yang perlu kita pikirkan. Paradigma sudah berubah, semuanya berubah. Ada pertanyaan banyak saya otak-atik di dalam pikiran saya. Misalnya begini. Waktu Yesus bangkit, tubuhnya itu seperti apa? Karena saya melihat ada ayat yang mengatakan begini. Thomas, kalau kamu kurang percaya dan tidak percaya, masukkan jarimu ke lubang lambung. Dan ternyata memang terasa tubuh itu. Yang kedua, setelah bangkit, Yesus makan bersama di tepi pantai dengan ikan dan roti. Sehingga memunculkan pertanyaan kawan-kawan. Setelah bangkit tubuh Yesus itu gimana? Ya, saya bukan seorang teolog. Dan saya tidak mendalami soal itu. Hanya sepintas saja saya pikirkan. Ya. Ada lagi satu pertanyaan. Waktu Yesus bangkit, kenapa murid-murid tidak mengenalinya? Padahal mereka ngobrol dengan Yesus, tidur bersama Yesus, makan dengan Yesus 3,5 tahun lamanya. Tapi kenapa dengan perpisahan kematian 3 hari, mereka tidak mengenal Yesus? Jawaban saya sebagai praktisi mudah aja. Karena Yesusnya berubah, Anda tidak berubah. Jadi karena itu saya ingin Paskah ini mampu melakukan perubahan dengan hidup kita, di dalam hidup kita. Jadi kalau Anda tidak berubah, Anda tidak pernah akan mengenal Yesus yang sudah bangkit. Yesus bangkit itu kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu yang keluar dari kubur? Ada yang tahu? Nggak tahu kan? Waktu Yesus keluar dari kubur, dia belok kanan atau belok kiri? Nggak ada yang tahu kok. Tapi kenapa kita percaya? Itulah iman. Saya percaya karena ada bukti yang tertinggal. Ada kain peluh tertata rapi. Ada batu sudah terguling. Pertanyaannya, siapa yang menggulingkan batu? Saya pun juga nggak tahu, jujur aja. Tapi saya percaya karena Alkitab yang mencatatnya. Disitulah iman saya bertumbuh. Nah, kalau kita bicara tentang surviving dan preparing, Anda perhatikan selama pandemi ini, saya melihat ada 5 macam perusahaan. Pertama, yang saya sebut deadly business. Apa deadly business? Maskapai penerbangan. Itu deadly banget. Karena saya pernah terbang satu pesawat saya sendirian. Tapi diterbangkan juga. Deadly business yang kedua adalah travel. Ya. Mau Holy Land, mau umroh. Sekarang berhenti total. Ada model perusahaan yang kedua, yaitu painful business. Apa artinya painful business? Seperti hotel, I.O., wedding organizing. Itu sakit keras sekarang ini. Hotel okupansinya berapa? Ini dampak sekuler yang coba saya lihat. Ya. Yang ketiga, ada yang namanya less business. Bisnis yang apa ya? Yang hilang. Saya kasih contoh apa? Resto, training. Orang Jawa bilang itu mati pet. Kalau Anda nggak ngerti online. Tapi ada bisnis yang stabil. Ayo saya uji Anda. Bisnis yang stabil apa? Perusahaan air negara, PAM. Perusahaan listrik negara. Enggak terganggu, saudara. Jadi kita harus tahu dampak-dampak sekuler dari pandemi ini apa. Dan kemudian ada satu bisnis lagi yang cukup bagus, yaitu positive business.
Contohnya apa? Online. Sekarang live meeting ada di mana-mana. Jadi kalau orang model saya yang teknologinya jadul, saya harus belajar. Ya. Karena kita nggak bisa bertemu bareng-bareng. Makanya perlu live meeting. Sekolah semuanya. Jadi kalau Anda hari ini punya bisnis dan tidak bisa di-online-kan, bersiap-siaplah. Ya. Jadi bisnis setelah pandemi ini adalah bisnis online. Contohnya Zoom. Ya. Ada lagi bisnis yang paling mendadak, paling enak itu apa? Masker. Dulu masker gak pernah disentuh orang. Sekarang gila harga masker. Tapi ya saya minta tolong yang punya persediaan masker, bantulah. Jangan menambah penderitaan. Ya, cari untung ya cari untung. Tapi yang wajar-wajar aja. Sekarang baik, Pak Pengki, apakah saya nggak bisa pegang janji Tuhan? Saudara dengar ya, janji Tuhan itu ada 5 langkah. Pertama apa? Promise. Anda harus tahu janjinya Tuhan apa. Itu promise kan? Tapi waktu Anda percaya janji Tuhan, apakah itu terjadi? Oh enggak. Kedua, ada waktunya Tuhan, berarti Anda harus melalui langkah kedua, processing. Pertama promise, yang kedua proses. Nah di tengah proses ini banyak orang mental karena kita ketemu titik ketiga. Apa itu? Problem. Bukan berarti kalau saya berdoa janji Tuhan terus, waduh saya dapat. Enggak. Ya, pandemi ini enggak ngelihat siapapun. Kaya, miskin, tokoh agama, guru, tukang becak pun bisa kena. Nah, waktu Anda setelah promise, proses, dan problem, yang Anda rasakan apa? P yang keempat, yaitu pain, sakit. Anda harus mampu berproses dan mau diproses. Ada rasa sakit. Hanya tinggal P yang terakhir, yaitu pay, bayar. Kalau mau mendapatkan janji Tuhan, kita harus bayar harga. Saudara siap untuk bayar harga? Nah, Pak Pengki, kalau nasihat Pak Pengki apa sih yang kira-kira perlu kita lakukan setelah pandemi ini selesai? Berarti kita harus preparing mulai sekarang dong. Yang pertama, jangan berhenti belajar. Ada satu filosofi mengatakan asah gergajimu. Mindset kita, kepandaian kita. Dan yang kedua, kita harus beradaptasi dengan berubah. Mungkin Anda punya buku ini enggak ya? Saya bukan mau promosi, cuma saya mengingatkan. Ini buku terakhir yang saya tulis, saya belum nulis lagi. Yaitu Change, Happiness, and Success. Di bab pertama, saya menulis tentang 6 langkah perubahan. Anda baca kitab Kejadian, Fatsal 1 ayat 1 sampai 5. Waktu itu roh Tuhan melayang-layang. Dunia masih kosong, bumi belum berbentuk. Tapi Tuhan sudah ada di situ. Jadi walaupun bisnis Anda lagi kosong, belum berbentuk, Anda harus siap merangkul perubahan itu tadi. Masuki perubahan. Jangan jadi pengecut untuk lari. Karena setiap saat kita selalu berubah. Yang kedua, kemudian Tuhan memisahkan antara gelap dan terang. Jadi di dalam berbisnis, melakukan apapun, jangan ambil jalan pintas. Pisahkan mana yang baik, mana yang buruk, sesuai dengan hukum dan hati nurani Anda. Jangan pernah ambil jalan pintas. Nanti risiko ada di tangan Anda. Terus yang ketiga, di situ saya menuliskan, hidup ini punya batasan.
Tuhan menciptakan cakrawala. Kalau Anda membuktikan gini, teman-teman ya. Nanti Anda pergi ke pantai, Anda berdiri, Anda lihat satu garis. Apakah di balik garis itu tidak ada air? Justru di balik garis yang namanya cakrawala atau horizon, itu air lautnya luas sekali. Kalau Anda mundur 10 langkah, cakrawala itu akan mengikuti Anda maju 10 langkah. Tapi kalau Anda maju 10 langkah, cakrawala itu akan juga mengikuti Anda mundur 10 langkah. Jadi ingat, hidup itu punya batasan. Jangan merasa paling hebat. Anda kaya, di atas Anda banyak orang kaya. Anda pintar hebat, di atas Anda banyak yang hebat. Anda bodoh, jangan minder. Di bawah kita masih banyak orang bodoh, kecuali Anda paling bodoh. Ya sudah. Jadi hidup ini apapun yang terjadi harus kita syukurin. Saya mau selesaikan. Terus kemudian Tuhan berkata dalam penciptaan itu, Tuhan mengisi langit ini dengan benda-benda penerang. Ada matahari, ada bulan. Selain kita cari uang atau bisnis, terangi dan tolonglah kehidupan orang lain. Dan yang terakhir, kemudian Tuhan memerintahkan ikan-ikan mengisi air dan burung-burung mengisi udara. Artinya, isilah kekosongan ini bukan dengan jalan yang gak benar, tapi manfaatkan kekosongan-kekosongan waktu Anda untuk mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Terus terakhir bubarnya gimana Pak Bengke? Isilah bumi ini, beranak cuculah. Tuhan itu satu pribadi pengembang. Talentamu kembangkan, gerejamu kembangkan, mindsetmu kembangkan. Dan itu Tuhan pesan. Penuhi bumi, beranak cuculah. Jadi Tuhan itu punya mindset pengembang. Ya, ayo kita belajar. Nah, apa artinya surviving and preparing? Saudara di rumah, buka Alkitab Anda dalam Injil Lukas pasal 24. Di situ saya akan membahas mulai ayat 1 sampai ayat 10 kira-kira. Kalimatnya bertuliskan begini. Pagi-pagi benar, berangkatlah perempuan-perempuan itu dengan menyiapkan rempah-rempah pergi ke kubur Yesus. Kenapa? Karena waktu Yesus diturunkan dari salib, itu dikejar oleh hari Sabat, sehingga mereka tidak bisa meminyaki tubuh Yesus. Mereka cuma mengantar, dikubur di tempatnya kebun Yusuf Arimatik. Saya suka kata-kata pagi-pagi benar. Mereka berangkat untuk mencari Yesus yang mati saat itu. Sekarang pertanyaan saya, apa yang saudara lakukan pagi-pagi benar? Kita punya Tuhan yang bangkit loh. Apa pagi-pagi benar Anda bangun untuk mematikan orang lain? Jangan ya. Kita bangun pagi-pagi harus mencari yang menciptakan kita. Baru setelah itu cari yang lain. Di situ dikatakan mereka membawa rempah-rempah. Berarti ada persiapan enggak? Ada kan? Mungkin semalam mereka tidurnya sampai pagi, mempersiapkan rempah-rempah. Jadi ada 2 poin. Pertama, pagi-pagi menandakan mereka tidak malas. Kedua, persiapannya matang. Yang ketiga, tujuan mereka kemana? Ke kubur Yesus. Gimana dengan hidup Anda? Tujuannya jelas enggak? Punya tujuan enggak? Saya khawatir Anda hidup enggak punya tujuan. Sekedar dijalanin aja. Dan Anda tidak pernah akan berhasil.
punya tujuan, punya rencana, punya persiapan, dan tidak malas. Terus mereka berjalan, saudara. Kira-kira di tengah jalan, salah satu di antara perempuan tuh ngomong begini, kemarin kita melihat enggak? Kuburnya ditutup dengan batu. Apa mungkin kita wanita-wanita cuma 4 orang ini mampu untuk menggulingkan batu? Ini muncul pertanyaan. Tujuannya jelas, persiapannya jelas, kerja keras, tidak malas. Tapi tetap ada halangan. Coba waktu salah satu perempuan nanya, siapa yang menggulingkan batu? Kalau saya bersama mereka saya akan ngomong begini, untung kamu ingetin ya. Udah lebih baik kita pulang aja deh. Udah gak mungkin. Nasihat saya satu teman-teman, halangan di mana-mana ada, tapi jangan menghentikan langkahmu. Jangan mengendorkan semangatmu untuk mencapai tujuan. Waktu mereka bertanya, mereka terus berjalan dan belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Tapi mereka terus berjalan. Nah, perhatikan. Setelah dekat pintu kubur, ternyata batunya sudah terguling. Ini petunjuk hidup pribadi saya. Hidup ini punya banyak tantangan. Kadang-kadang saya nggak siap. Tapi tiba-tiba kalau saya melangkah, tahu-tahu halangan itu dengan mudahnya terselesaikan. Anda jangan khawatir. Di tengah kebingungan seperti hari ini, ada invisible hand. Tangan yang tidak terlihat. Dia mampu untuk menuntun kita. Saudara pikir saya nggak punya rasa khawatir waktu berangkat dari Surabaya ke Jakarta? Ya jelas punya dong. Saya kan nggak tahu di sebelah saya ini kena COVID enggak. Bangku yang saya dudukin ini ada cipratan ludah enggak? Tapi saya cuma berserah. Tuhan, hanya Tuhan yang menentukan. Tuhan sudah tahu kapan saya harus lahir, kapan saya harus mati. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa bedanya takdir dengan nasib? Nasib itu buatan manusia. Tapi kalau takdir itu ketentuan Tuhan. Kapan Anda lahir, kapan Anda mati? Loh, terus kalau jodoh, Pak, itu takdir atau nasib? Itu 90% nasib. Tuhan bilang jangan. Enggak, Tuhan. Ini gua cinta banget ini. Andalah yang menentukan nasib. Tapi Tuhan cuma memberi takdirnya kepada kita. Jadi kalau gitu Yesus ini mati di salib sudah takdir. Ya itu jalannya. Yesus bisa loh menentukan nasibnya. Dia pakai mujizatnya dari atas salib. Dia suruh turun 1 juta malaikat, dihabisin Romawi. Bisa enggak? Oh bisa kok, dia Tuhan. Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Apa buktinya? Dia 100% manusia. Dia bisa menangis. Dia berteriak kesakitan. Dia makan. Ya. Tapi apa buktinya kalau dia Tuhan? Dia lahir bukan karena hubungan suami istri. Dia mati dan bangkit. Semua nabi mati terkapar, tidak pernah bangkit. Hanya satu yang bangkit, Tuhan Yesusku. Kalau saya merayakan Paskah tapi Tuhan saya nggak bangkit, buat apa? Sama aja saya datang ke kuburan, lempar bunga, selesai. Ini kuburnya sudah kosong, bro. Kuburnya kosong. Kubur kosong itu yang menjadi iman buat saya. Batunya terguling. Saya tidak bisa memilih Yesus sebagai Tuhan saya. Tapi Yesuslah yang memilih saya. Jadi tidak ada seorang pun bisa dipaksa menjadi Kristen. Kalau bukan karena pilihan Tuhan. Jadi bersyukurlah teman-teman. Termasuk yang ada di studio, termasuk saya.
Saya ternyata dipilih untuk diselamatkan. Tapi selanjutnya nasib juga tergantung saya. Kita harus taat. Nah, saudara, waktu sampai di sana, batunya terguling, Maria. Mereka masuk nggak? Masuk kan? Jadi hidup itu jangan nonton di luar, harus masuk. Begitu masuk, pertanyaan saya, yuk baca di Alkitab Anda. Mayatnya ada nggak? Nggak ada. Sekarang perhatikan, persiapan bagus, timing bagus, kerja keras bagus, tim mereka berangkat bagus. Bisa gagal nggak? Gagal kok. Apalagi cuma bangsa saya. Siapa Pengki? Gagal. Tapi apakah gagal itu sebuah kegagalan? Entar dulu. Gagal itu peristiwa yang melewati hidup Anda. Tapi mereka walaupun gagal melihat Yesus, tapi mereka sukses. Karena setelah itu Yesus juga menemui mereka. Cuma bukan waktu mereka. Nah, sekarang pertanyaan intinya yang ingin saya berikan kepada Anda apa? Kenapa mereka gagal? Kenapa? Anda baca di pasal 24, di atasnya ayat 1. Pagi-pagi benar, mereka berangkat. Ada tulisan menurut hukum Taurat. Hukumnya ikut Taurat, hatinya ikut Yesus. Hatimu, hatiku ikut Yesus. Tapi dagingku dan dagingmu ini maunya enggak ikut Yesus. Ini kunci kegagalan manusia. Jadi saya ingin katakan, selaraskan pikiranmu, mindsetmu, hatimu, dan sikapmu. Tujukan kepada Dia. Saya percaya sukses yang besar ada di tangan. Mereka gagal karena secara hukum hari itu adalah hukum Taurat. Tapi sikap hati mereka tuh cinta Yesus. Nah ini, kita cuma cintanya Yesus di gereja. Oh, aku cinta Yesus. Tapi gimana dengan sikap kita, perilaku kita? Cinta itu pasti punya wujud. Saudara mau punya pacar? I love you honey, baby, semuanya. Tapi kalau makan bayar urunan, kira-kira pantas gak? Ayo, apakah itu cinta? Saya punya teman yang model gitu. Waduh, kalau gombalismenya hebat. Tapi begitu makan bayar, pura-pura dia gak tahu. Cinta itu diwujudkan. Cinta adalah sebuah pengorbanan. Kalau Anda berkorban belum sampai tersakiti, itu namanya belum berkorban. Yesus mengeluarkan darah, tersakiti bahkan sampai mati. Saudara, ayat selanjutnya mengatakan apa? Karena mereka gagal. Ayatnya mengatakan mereka termangu-mangu. Nah, ini sikap manusia. Enggak dicari gagalnya kenapa. Ya, tapi mereka termangu-mangu, kecewa. Tapi saudara tahu? Kemudian muncullah 2 orang malaikat dengan pakaian berkilau-kilauan. Tuhan gak pernah meninggalkan Anda. Anda gagal, Tuhan kirim penolong. Dan ini jawaban yang terakhir. Tuhan ngomong apa? Ingatlah apa yang dikatakannya selagi dia hidup. Jadi maksud saya, kalau Anda ini gagal, ingatlah apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakan? Ya firman dong. Janji-janji Tuhan. Ingat itu. Saya melihat sebelum saya akhiri, ada 2 manusia di Alkitab. Yang satu Pontius Pilatus berhadapan dengan Yesus. Dan dia berkata apa? Lihatlah manusia itu. Dia tahu Tuhan. Dia menunjuk, ini loh Tuhan. Tapi sayangnya,
dia yang menyalibkan Yesus. Tapi lain dengan Maria Magdalena. Dia pulang, dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Saya harap setelah Anda mendengar renungan ini, pertanyaan saya, apakah saudara sudah melihat Tuhan? Atau saudara melihat uang? Atau saudara melihat materi, kekuasaan, kejayaan? Kalau engkau mendahulukan Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Pontius Pilatus berhadapan dengan Yesus dan mengatakan kepada orang banyak, lihatlah manusia itu. Banyak orang kayak Pontius Pilatus. Artinya apa? Melihat Tuhan dalam sisi manusia. Itu namanya agama. Agama ngajar baik. Orang beragama belum tentu bertuhan. Iya kan? Spiritual itu adalah hubungan saya dengan Tuhan, bukan agama. Dan saya ingin seluruh masyarakat Indonesia memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik. Karena hakikatnya Tuhan adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ada orang saling membenci, saling tidak bisa menerima orang lain, pasti orang ini tidak bertuhan. Tapi mungkin dia punya agama, dia punya gereja, tapi hubungannya dengan Tuhan gimana? Saudara mau tahu pewujudan cinta seseorang kepada Tuhan? Waktu Maria sampai ke kubur pagi-pagi benar. Yang lain pulang, tapi Maria tetap tinggal di situ. Saudara mau tahu perasaannya Maria gimana? Pertama dia sedih, kedua dia kehilangan, ketiga dia tidak rela orang yang dicintainya nggak ada, dan yang keempat Maria juga nggak percaya. Bukankah itu perasaan-perasaan kita? Tapi justru karena Maria mau sabar sebentar, Yesus menampakkan diri kepada dia. Dan waktu menampakkan diri, Maria ngomong begini, Tuan, apakah engkau penjaga taman ini? Bayangin tuh, Tuhan dianggap penjaga taman. Sama kita juga gitu kok. Tuhan dianggap penjaga pabrik, penjaga keuangan, penjaga ekonomi, penjaga gereja kita. Tapi apakah saudara sudah sabar menunggu untuk melihat Tuhan? Tapi yang kedua, Maria mendengar kata yang sangat biasa, tidak teologis, tidak terlalu bahasa yang suci. Dia cuma panggil Maria. Itu kedalaman, itu pribadi Maria dipanggil. Dan Maria berkata, Rabuni, aku telah melihat Tuhan. Tuhan memanggil Anda dan saya. Bukan lewat hal-hal yang aneh-aneh, supranatural, spektakuler. Dia cuma panggil namamu. Engkau siap untuk dipanggil? Untuk dibangkitkan bersama dia? Kematian tanpa kebangkitan percuma. Tapi kebangkitan tanpa mati itu juga omong kosong. Jadi mari teman-teman, siapapun yang mendengar renungan ini, khususnya sahabat-sahabat dari GBI Rem, mari kita berubah. Yesus sudah berubah. Kalau Anda tidak berubah sesudah Paskah, Anda tidak pernah bisa melihat dia. Tapi kalau kebangkitan sudah ada di dalam dirimu, mindsetmu berubah, paradigmamu berubah, kebencian dirubah menjadi cinta, kebencian dirubah dengan kata maaf, maka pada saat Anda melakukannya, Yesus ada di depanmu dan dia memanggil nama kita. Baik teman-teman, saya tidak akan memperpanjang, tapi saya cuma ingatkan, apakah engkau sudah melihat Tuhan? Kalau Anda sudah melihat Tuhan, hidupmu pasti berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Ya, nah, gimana sih caranya kita mewujudkan cinta dan kasih sayang? Saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, cucu saya gak minta apa-apa, anak saya gak minta apa-apa, tapi saya rela bekerja, rela kulit saya keriput,
supaya saya bisa mengantar anak-anak saya ke impiannya. Para ayah, jadilah ayah yang bertanggung jawab, karena itu adalah wujud cinta. Jadi istri yang benar-benar bertanggung jawab. Anak-anak, hormati orang tuamu. Jadi kalau gitu wujud cinta kita sama gereja apa, Pak? Ya karena kita ini lagi rekaman. Coba kalau misalnya kita di gereja, selesai dengar khotbah biasanya apa? Persembahan kan? Sekarang saya mau tanya, seandainya di dompetmu ada 10.000 sama 50.000, cuman ada itu aja. Waktu persembahan lewat, yang Anda tarik yang mana? 10.000 atau 50.000? Atau dua-duanya? Kagak mungkin omong kosong. Saya jamin Anda pasti tarik yang 10.000. Manusia selalu ingin memberikan yang terkecil untuk mendapatkan yang terbesar. Itulah hukum bisnis. Tapi bagi Tuhan, Tuhan bukan bisnis. Jadi kalau Anda memang mencintai, cintailah GBI. Cintailah gerejamu. Anda bisa kok kirim persembahan. Bukankah Tuhan mengatakan kalau tangan kiri memberi, tangan kanan nggak boleh? Saya juga nggak tahu Anda memberi atau tidak. Ya, cuma bahasa saya arek Surabaya. Kalau memberi ya kebangetan, Mas. Ya kan? Hidup jangan kebangetan lah. Saya nggak ada urusan kok sama uang gereja. Cuma saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya sama Tuhan. Ya, sebagai seorang ayah yang berdosa aja, mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapak kita di sorga. Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih untuk acara renungan singkat ini. Jadi sekarang kita survive untuk tetap selamat. Dan kita sudah selamat karena Tuhan. Tapi preparing artinya setelah kami menerima keselamatan, apa yang harus kami lakukan? Kita survive dari pandemi ini. Sampai hari ini kita sehat. Dan kalau satu hari pandemi ini selesai, apa yang harus saudara lakukan? Rupalah paradigmamu. Semua sudah berubah. Terima kasih Bapak untuk GBI Rem. Terima kasih untuk semuanya. Hamba berdoa untuk semua pendengar. Mungkin Anda belum punya gereja. Silahkan Anda hadir bersama kami menjadi satu keluarga besar di Hotel Ciputra lantai dasar. Terima kasih untuk teman-teman di studio. Terima kasih untuk gembala sidang kami. Terima kasih untuk rekan pengurus. Dan hamba berdoa untuk semua jemaat Rem tanpa terkecuali. Lindungi kami dengan kuasa darah Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan berkati. Yang sudah diberkati, berikan kami kemurahan hati untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami di lain waktu. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua menjadi umat yang penuh kemenangan dan berakhir dengan kedamaian, kebahagiaan dan keberhasilan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, jangan lewatkan di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, saya percaya saudara juga sudah diberkati. Tetap berdoa dan berjaga-jaga. Doa adalah kendaraan kita, ingat, yang bisa menghantar kita sampai ke tempat di mana Allah kita berada. Percayalah, selama kita berdoa, amanlah hidup kita. Mari
Kita akan akhiri ibadah ini, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami semua sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu lah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu, bahkan lewat pujian penyembahan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Sehingga yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah sudah dikuatkan, yang punya masalah, Tuhan Yesus sudah berikan jalan keluar. Tuhan Yesus sudah buat yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan yang tidak ada menjadi ada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin ketika saudara mendengar bahwa saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, sekalipun kau kerjakan di rumah, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau minta dalam nama Bapa, Bapa akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.